Hai semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang respirasi aerob yang dibagi menjadi 4. Tetapi di sini kami akan menjelaskan 2 saja, yaitu glikolisis dengan dekarboksilasi oksidatif. A. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Di video ini kami akan menjelaskan tentang katabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Katabolisme dibagi menjadi 4, glikolisis, DO atau dekarboksilasi oksigen, siklus Krebs, dan transport elektron. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat. Glikolisis terjadi di sitosol atau sitoplasma. Karena pada sitosol itu biasanya banyak terdapat senyawa atau bahan yang digunakan untuk proses glikolisis. Prosesnya, kalian harus tetap fokus ya, karena prosesnya agak lumayan panjang. Terdapat 10 tahapan dalam proses glikolisis. Mari kita saksikan. Terdapat 10 tahapan dalam proses glikolisis. Yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga ATP akan menjadi ADP dan glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Dan yang kedua, yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Tahapan yang ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzim yang berperan pada tahapan ini adalah fosfofruktosakinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP, sehingga ATP kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADP. Tahapan yang keempat, enzim aldolase akan memecah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 buah gula dengan 3 karbon yang berbeda, yaitu dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan 3 fosfat gliseraldehida atau 3-PGAL. Dari tahap ke-1 sampai dengan ke-5 itu dinamakan investasi ATP, karena pada tahap ini terjadi pemakaian atau penggunaan 2 ATP. Kita masuk ke tahapan yang ke-6, yaitu di mana 3-PGAL akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim triose fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini, 3-PGAL akan melepaskan elektron melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga akan menghasilkan NADH sebanyak 2 buah. Tahapan yang ketujuh yaitu 1,3-bifosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ATP, sehingga akan menghasilkan 2 ATP atau 2 energi enzim. Yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserokinase. Tahapan yang ke-8 yaitu 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Tahapan yang ke-9, 2-fosfogliserat akan diubah dengan fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Pada tahap ini akan dihasilkan H2O. Tahapan yang ke-10, fosfoenol pirufat atau PEP akan diubah menjadi 2 asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah, sebab fosfat akan berikatan dengan ADP. Jadi, dari tahapan 6 sampai 10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal dengan tahapan penghasil ATP. Proses DO terjadi di bagian mitokondria, tepatnya di matrik mitokondria. Jadi, mitokondria berfungsi sebagai tempat penghasil energi, sedangkan respirasi aerob hasil akhirnya berupa energi. Itulah kenapa sebagian besar dari tahapan respirasi aerob itu terjadi di mitokondria, baik DO dan transport elektron. Proses pemecahan glukosa 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP melalui proses glikolisis, 2 asam pirufat akan diubah menjadi senyawa. Yang lebih sederhana lagi melalui proses dekarboksidasi oksidatif atau DO.
Mengapa asam piruvat harus diperoleh melalui DO? Mengapa asam piruvat tidak bisa langsung masuk ke tahap siklus Krebs? Karena DO adalah reaksi yang mengubah asam piruvat yang beratom 3C menjadi senyawa baru beratom C2 buah. Karena asam piruvat akan menjadi reaksi DO terlebih dahulu baru dapat masuk ke tahap selanjutnya yaitu siklus Krebs. Saya akan menjelaskan tahapan dari dekarboksilasi oksidatif. Pertama, 2 asam piruvat atau senyawa beratom 3 karbon akan diubah menjadi 2 asetil-CoA atau senyawa beratom 2 karbon yang mengikat koenzim A. Kemudian, 1 atom karbon yang dilepaskan oleh asam piruvat akan bergabung dengan oksigen atau O2, membentuk karbon dioksida atau CO2. Nah, pemutusan atom karbon ini akan memicu proses transfer elektron, di mana 2 Na++ akan berkaitan dengan ion hidrogen membentuk 2 NaDH. Lalu, pada proses dekarboksilasi oksidatif, bahan yang digunakan adalah 2 asam piruvat, hasil dari glikolisis sehingga menghasilkan 2 NaDH, 2 karbon dioksida, dan 2 asetil koenzim A.